Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas RKPLB. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai concurrent model. Saya Ganendra Bibawakerti bersama rekan-rekan saya Alfado Rafli Hermawan dan Muhammad Rafif. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai concurrent model ya. Jadi di concurrent model di sini ada banyak istilah baru. Yang pertama konkurensi, yang artinya konkurensi, terus under development yang artinya sedang dalam pengembangan, terus awaiting change itu artinya menunggu perubahan, under revision yang artinya sedang dalam revisi, under review artinya sedang dalam review, dan terakhir baseline atau garis dasar atau bentuk awal. Sebelum kita masuk kepada skema concurrent model, alangkah baiknya kita mengetahui istilah dari concurrent itu sendiri. Menurut Humphrey dan Kellner dalam model proses rekayasa, perangkat lunak adalah aktivitas yang terjadi dalam satu fase. Sehingga dapat kita definisikan bahwa concurrent model adalah sebuah proses pengembangan yang rangkaiannya dari kegiatan berupa teknis tugas, aktivitas, hubungan kegiatan yang saling terkait, serta dilakukan secara bersamaan. Concurrent model ini didasarkan pada kebutuhan user, manajemen decision, dan review hasil. Tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dalam pengembangan produk, serta mengurangi biaya dan peningkatan secara kontinu. Pada slide kali ini kita akan masuk membahas skema concurrent model. Di sebelah kiri terdapat gambar yang menunjukkan dari skema dari concurrent model kita. Bagian pertama yang dilakukan adalah aktivitas customer communication, yang mana bagian tersebut tidak dicantumkan dalam skema yang mana bagian tersebut telah selesai melakukan pengulangan diletakkan pada bagian awaiting changes. Kemudian setelah itu pada bagian analysis activity terletak pada kedudukan known yang terjadi setelah proses customer communication selesai. Kemudian bagian tersebut melakukan transisi ke bagian under, yang mana bagian tersebut sudah masuk ke analysis activity sesuai yang dibilang sebelumnya. Ya. Dan berikutnya, setelah dari under development, aktivitas analisis berpindah dari kedudukan yang awal under development menuju ke kedudukan awaiting changes jika terdapat perubahan kebutuhan yang harus dibuat. Lalu dari awaiting changes kemudian melalui proses berikut dari under revision kemudian ke under review, baseline, dan pada akhirnya menuju ke proses done. Namun, ketidakkonsistenan di bagian analisis model dapat menyebabkan terjadinya koreksi model analisis yang nantinya memicu perpindahan kedudukan dari done menuju awaiting changes. Ketidakkonsistenan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor. Proses concurrent model. Proses concurrent model dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu dimensi sistem dan dimensi komponen. Pada dimensi sistem terdapat perancangan, perakitan, serta penggunaan. Pada tahap perancangan, proses coding, desain, serta kebutuhan user dibagi secara terpisah, namun dilakukan secara bersamaan dan saling terhubung, sehingga pengembangan sistem dapat berjalan dengan baik. Lalu perakitan. Perakitan ini dilakukan secara terpisah, di mana perakitan hasilnya secara langsung nanti akan ditunjukkan kepada user, sehingga kekurangan dan kebutuhannya dan nantinya dapat diketahui dengan mudah. Terakhir, penggunaan. Proses ini adalah proses akhir dari dimensi sistem. Pada proses ini diharapkan program sudah dapat digunakan dan dapat direalisasikan sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, dimensi komponen. Dimensi komponen ada dua, yaitu desain dan realisasi. Sebenarnya untuk dimensi komponen ini adalah kayak subsistem dari sistem. Jadi hampir sama. Pada tahap ini sistem dipecah menjadi subsistem yang lebih kecil yang bisa disebut dengan komponen, di mana rangkaian kegiatannya hampir sama dengan sistem, hanya dalam skala yang lebih kecil serta spesifik. Terus realisasi, tahap pengimplementasi di mana setiap komponen dirancang secara bersamaan. Berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai cara mencapai concurrency. Terdapat dua cara untuk mencapai concurrency, yaitu membuat aktivitas sistem dan komponen secara bersamaan, serta dapat dimodelkan dengan pendekatan berorientasi kedudukan. Lalu kemudian
uh, dapat dilakukan adalah mengimplementasikan aplikasi klien atau server tipikal dengan banyak komponen yang masing-masing dapat dirancang dan direalisasikan secara bersama. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dari konkurensi model. Model ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan sekarang dari suatu proyek. Lalu yang kedua, produk yang dihasilkan oleh model concurrent development ini lebih kokoh dan teratur dikarenakan prosesnya langsung dirancang sekaligus dibuat oleh teknisi dan user. Terus yang ketiga, fitur nantinya dapat ditambahkan nanti di akhir proyek agar nantinya tahap validasi akhir tidak akan terkejut akan kesalahpahaman atau permasalahan. Hal ini diatasi dengan percobaan testing yang dilakukan secara terus-menerus seiring dengan proyek berjalan. Terus yang keempat, konkurensi development model bersifat fleksibel karena perkembangan yang bertambah dalam proyek dapat secara penuh dianalisis oleh tim dan nantinya secara langsung akan memperoleh feedback dari user melalui testing. Berikut adalah kekurangan dari konkurensi model. Yang pertama yaitu implementasi awal desain yang sedikit sulit, di mana membutuhkan komunikasi dan kemampuan yang baik pada tiap teknisi dan timnya, sehingga cukup memakan waktu. Terus yang kedua, karena kurangnya waktu, bila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka kemungkinan concurrent design ini tidak akan bekerja dengan baik dan efisien. Yang terakhir, karena kegiatan atau aktivitasnya berbentuk paralel atau terpisah, akan sedikit sulit menemukan masalah di tengah proses, yang artinya akan semakin banyak waktu yang ditunda untuk pengerjaan. Semakin lama proses pembuatan terhenti, yang nantinya akan muncul lebih banyak masalah saat mulai proses pembuatan berhenti sementara. Berikut adalah contoh dari penerapan concurrent model. Penerapan concurrent model tersendiri terdapat pada bagian client server. Di sini nantinya concurrent model akan digunakan untuk meraih yang pertama yaitu aktivitas sistem dan komponennya nantinya terjadi secara bersamaan. Terus yang kedua, aplikasi client server nantinya diimplementasikan dengan banyak komponen yang masing-masing dapat didesain dan diwujudkan secara bersamaan. Contoh dari client server sendiri sangatlah banyak dan juga sangatlah umum. Berikut contoh spesifiknya adalah seperti sosial media, yaitu Facebook, Twitter, dan lain-lain. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.